Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam Pak Bagus dan teman-teman semua yang menonton video kali ini. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah aplikasi dan komputer, yaitu penggunaan Power BI. Di sini ada studi kasus. Jadi kita posisinya sebagai mahasiswa magang yang baru bergabung di PT Vortex. Kita disuruh untuk membuat dashboard sederhana sebagai laporan awal. Di sini kita ada beberapa instruksi dari manajer penjualan, yaitu sederhananya kita diminta untuk memvisualisasikan, memberikan informasi dasar tentang jumlah total unit motor terjual, produk mana yang paling laku, premium atau bukan, customer terbanyak kita berasal dari kota mana, metode atau cara pembayaran yang paling sering dipakai dengan oleh user. Lalu diminta juga untuk membuat grafik performa penjual motor untuk setiap staff sepanjang tahun 2025 tahun kemarin. Nah, terus terakhir satu lagi ditambahin memberikan fitur yang mana fiturnya itu bisa memberikan data dari waktu-waktu tertentu, waktu terbatas. Jadi bukan jangka waktu setahun, tapi diminta untuk kalau di studi kasus ini 1 Januari sampai 31 Januari. Di sini kita masuk ke aplikasinya terlebih dahulu, Power BI. Blank report, kita get data from the source. Kita pilih folder, connect. Kita browse, kita cari folder yang mana data kita ada dalam situ. Kalau sini saya menyimpan di lalu setelah ketemu di folder, kita oke. Lagi. Sekarang kita tunggu. Nah, sudah muncul seperti ini, kita combine dan transfer data. Kita tunggu proses. Nah, setelah ini kita pencet oke. Sini kita udah dapat order ID, order date, product ID, product name, sales ID, sales name, sold price, the order, dan customer location, payment method. Ini payment method itu metode pembayaran, customer location ini lokasi pembeli, quantity order ini banyaknya penjualan, banyaknya pemesanan, sold price ini harga dari transaksi, sales name ini staff, nama panjang, nama lengkap staff penjualan, sales ID ini ID unik yang dimiliki oleh staff penjualan, produk name ini nama produk electric motorcycle atau yang premium electric motorcycle, produk ID ini ID unik yang dimiliki setiap produk, order date ini kapan transaksinya terjadi, order ID ini setiap pemesanan. Kita tunggu. Tentunya ini ada, nanti akan muncul di tab berikutnya. Sudah masuk, kita pencet plus and apply. Kita download.
Nah, ini udah masuk. Tandanya di sini udah ada kolom sales. Nah, pertama kan kita diminta untuk memberikan informasi dasar data tentang penjualan di tahun 2025. Di sini kita bisa pakai matriks. Nah, di matriks ini kita bisa masukin quantity order, lalu product name, dan customer location. Yang intinya kita bisa melihat dari matriks ini kita bisa melihat penjualan di tahun 2025. Nah, kita rapihkan agar terlihat data ini dengan jelas. Udah kita lihat di sini bahwa di tahun 2025 itu terjual sebanyak 2.424 motor motor listrik. Nah, dengan rincian yang elektrik motorcycle-nya ada sekian dan premium elektrik motorcycle-nya sekian. Ini lokasi pembeli-pembelinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa totalnya 2.424. Nah, instruksi berikutnya kita diminta untuk kita diminta untuk memberikan informasi produk mana yang paling banyak terjual, apakah itu yang premium atau yang bukan. Nah, di sini kita bisa pakai yang stacked bar chart. Sebenarnya fitur lain juga ada yang bisa, namun di sini saya memilih stacked bar chart karena menurut saya ini juga cukup jelas untuk memberikan informasi data. Kita masukkan quantity order dan produk. Nah, di sini udah muncul, tapi di sini belum terlihat jelasnya jumlah angkanya. Di sini kita format your visual, kita cari data labelsnya, kita on. Nah, di sini kelihatan bahwa jumlahnya electric motorcycle dan yang premium dan yang bukan itu berapa, tidak terlihat. Lalu di instruksi berikutnya diminta untuk customer terbanyak kita berasal dari kota mana, lokasi mana. Sini juga sebenarnya banyak beberapa fitur yang bisa memvisualisasikan instruksi tersebut, tapi di sini saya memilih funnel karena menurut saya ini juga cukup jelas untuk merepresentasikan instruksi yang diminta. Sini kita masukkan quantity order dan customer location. Nah, di sini kita juga terlihat bahwa Jakarta menempati tempat paling banyak atau paling banyak yang melakukan pembelian transaksi terhadap produk yang kita jual, yaitu electric motorcycle. Kalau kita ingin merubah ke visualisasi yang lain, ya bisa kita pilih seperti milih static column share. Nah, kan data persisnya juga belum terlihat, kita pindah ke formatir visual yang tadi, data labelsnya kita on. Nah, terlihat setiap datanya, setiap kota itu berapa transaksinya. Kalau kita ingin merubah warnanya agar lebih berwarna, kita bisa pindah pilih ke nanti nanti kita rubah warna nanti. Sekarang kita memberikan informasi data yang sederhana terlebih dahulu. Lalu di instruksi yang berikutnya, metode atau cara pembayaran yang paling sering digunakan user. Di sini kita bisa pakai pie chart. Pie chart ini karena menurut saya juga sederhana tapi sangat merepresentasikan, gampang dibaca juga informasinya yang diberikan oleh bar chart ini, oleh pie chart ini. Di sini kita masukkan quantity order dan payment method. Nah, udah terlihat sangat jelas bahwa transaksinya itu paling banyak yang menggunakan metode pembayaran cash dibanding 12 bulan cicilan dan 6 bulan cicilan. Lalu yang berikutnya diminta data setiap staf penjualan yang melakukan transaksi performa setiap staf penjualan. Sini saya ingin memakai card new.
karena ini juga cukup jelas memberikan informasinya. Di sini kita masukkan quantity order dan sales name. Kita rapihkan. Nah, di sini kita setting agar datanya terlihat lebih baik, lebih bagus. Kita layout. Nah, yang single row ini kita pilih ke grid. Nah, ini kita perkecil. Nah, sudah terlihat setiap staf penjualan yang melakukan transaksi di tahun 2025. Lalu kan tadi ditambahkan instruksi bahwa diminta fitur yang ingin melihat data dari waktu-waktu tertentu, nggak hanya di tahun 2025 saja. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya slicer. Nah, karena yang diminta itu yang kita slice, yang kita potong itu waktu, maka kita masukkan di sini order date. Nah, ini kan di waktu ini masih 1 Januari sampai 28 Desember. Yang diminta 1 Januari sampai 31 Januari. Di sini kita pencet. Desembernya kita rubah menjadi Januari. Tanggalnya kita milih 31 Januari. Nah, setelah kita ini kita bisa ngelihat semua data di bulan Januari saja, 1 Januari sampai 31 Januari. Berarti yang kita bisa lihat bahwa Michael Weber di bulan Januari ini melakukan transaksi Jen Cunningham ini melakukan transaksi paling banyak di bulan Januari. Padahal kalau kita lihat data awal sampai akhir Desember, itu yang paling banyak melakukan transaksi di staf penjualan adalah Jason Matthews. Namun kalau dilihat di bulan Januari saja, yaitu Jen Cunningham yang paling banyak melakukan transaksi. Ya, berarti dari fitur-fitur ini kita dapat visualisasikan data kita dengan lebih baik dan lebih mudah dipahami, mudah dibaca. Yang paling kita bisa milih mana fitur yang paling merepresentasikan data yang kita inginkan atau instruksi yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.